Karena kalau kambing, Mas, putarannya lebih cepat. Kita butuh sewaktu-waktu enak. Kayak kita butuh taruhlah uang kita kebutuhan anak sekolah, uang 500 apa 1 juta. Kalau kambing kan enak, Mas. Istilahnya makanya aku bilang tadi, kambing ini apa ya? Usaha menengah ke atas gitu loh. Uang butuh uang 2 juta, 5 juta, kambing bisa gitu. Ya kayak gini hasilnya, Mas. Ini usia berapa kayak gini, Mas? Ini ada yang 1 tahun, ada yang 10 bulan, ada yang gede itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan, guys. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Widodo, beralamatkan di Desa Sumberagung, Kecamatan Metro Gibang, Kabupaten Lampung Timur. Buat harian saya nyambi, Pak. Ya ke ladang, ya ternak kambing. Mas Slamet, kenapa jenengan kok tertarik di usaha di peternakan ini, Mas? Khususnya peternakan kambing, Mas? Menurut saya peternakan kambing ini usaha menengah loh, Pak. Menengah. Dengan modal yang istilahnya bisa kita kembangkan gitu loh. Menengah bukan menengah ke atas, kalau istilahnya sebagai tabungan lah, Pak. Saya semenjak awal mulai ini, dulunya saya kerja di kandang, Mas, ternak ayam ras itu. Dulu saya kerja di ayam ras yang beralamatkan di Metro Gibang ini, bekerja selama 10 tahun. Dari situ saya berpikir, kalau saya kerja terus, keuntungan ya tiap hari cuman cukup buat kebutuhan aja, nggak ada sisanya. Terus saya menabung dan menabung, setiap gajian itu beli 1 ekor kambing. Itu masih tempatnya aja masih menumpang, masih. Lo numpang? Iya, tempat Mbok Supre, orang Sumberagung sini juga. Kandangnya numpang? Numpang. Saya numpangnya bilang gini, tempat kan nggak ada, orang saya ikut orang bos itu kan namanya, kalau peternakan macam kita ikut Bos Amin itu orang Cina. Jadi kan otomatis kalau ayam itu tadinya entah boleh entah enggak kan nggak berani ngomong. Setelah saya udah berjalan, saya bilang sama Mbok Supre itu, Mbok, saya mau numpang bikin kandang di tempat sampean gimana? Ya nggak apa-apa katanya, yang penting diawat-awati, istilahnya waktu makan jadi kasih makan ini. Jadi saya kesana kesini itu cari rumput. Nah, berawal kan itu tadi, Mas, saya setiap gajian saya beli 1 ekor, setiap gajian saya beli 1 ekor, sampai nggak terasa itu udah menjadi 15 ekor dulu. Dari 1 ekor? Dari 1 ekor, pokoknya beli tiap bulan, tiap gajian itu. Beli dan beli. Awal mula saya berpikir, ini mau saya ternak aja, nanti kalau udah dapat untung saya jual, apa saya mending jual beli. Jadi saya pikir kalau emang udah dapat untung saya jual, Mas. Ngarah cepetnya lah. Putarannya. Ya, putarannya. Ya setelah saya sering ngantar pakan, nah bos saya yang namanya Ko Amin ini, orang Cina ini, nanyain kan lewat kamera itu kelihatan kan. Duh, kok kamu ngerumput, Mas? Setelah ketemu, iya bos, saya pelihara kambing. Duh, kenapa nggak pelihara di sini aja? Oh, boleh ternyata. Wah, ternyata boleh sama Bos Amin ini. Ya kalau emang boleh, Bos, ya tolong dibuatin kandang kan gitu. Dibuatin sama bosnya ini, karena saya ikut Bos Amin ini juga udah lama. Saya berhenti kerja aja 15 tahun itu, Mas. Belum lama ini, sekitar 3 tahun 4 tahun ini. Setelah itu dibuatkan nama Bos Amin, dengan mungkin ya karena saya mungkin udah lama ikut dia, juga bosnya baik lah istilahnya kan. Cuman saya istilahnya dari itu saya berpikirnya kalau saya cuman ngandelin gaji bulanan nggak ketemu, Mas. Ya cuman buat kebutuhan tiap hari udah habis. Saya terus berpikir, ini mau ngapain kalau nggak peternak gini, nggak ada kegiatan lain loh.
Iya. Akhirnya saya memutar itu karena saya udah lama juga ikut, namanya ikut orang itu kan kalau enak kita ikut orang terus Mas ya. Iya betul. Nah namanya ikut orang itu kan tetap kita ada Nggak enaknya. ada nggak enaknya, ada enaknya lah ya. Yang saya rasain di tempat Ko Amin itu ya sebenarnya ya bosnya baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuman semakin lama memang saya di bagian supervisor bidang pakan. Cuman yang saya rasain itu kan bagiannya tiap hari itu harus buat pakan itu min-minnya satu hari 10 ton Mas. Buat kebutuhan ternak ayam itu. Jadi sampai saya nyambi kerja terus nyambi itu tadi kalau sore ngerumput ngarit. Kalau nggak saya berpikir ke situ, kalau saya cuma kerja terus nantinya gimana? Tabungan buat masa ke depannya gitu loh. Sampai sempat bertahan berapa tahun Mas beternak sambil bekerja tempatnya si bos itu Mas? Saya beternak sambil bekerja itu cukup lama Mas, sekitar 8 tahunan. 8 tahun? 8 tahun ikut bos Amin itu. Jadi saya sistem kalau namanya keuntungan kambing itu kan ya nggak muluk-muluk loh Mas. Kalau yang belum menjalani ya kadang satu ekor itu ya dapat 50-100. Tadi per ekornya itu setelah itu janjian dapat per ekornya, saya ngasih ke bosnya itu 25.000 per ekor. Per ekor. Jadi kalau udah laku 4 itu saya ngasih 100.000. Ya sebenarnya kalau dari bangun kandangnya nggak ketemu, cuman saya belajar pengen usaha. Iya. Akhirnya dapat dukungan dari bos Amin ini. Ya kalau saya sih makanya setelah saya keluar kemarin ya saya coba intinya ya cuman bilang makasih, bener enggaknya kayak bener apa salah sama benernya banyak salahnya. Ini saya cuma terima kasih. Ya namanya kita inilah Mas. Itu tadi kalau emang kita enak ikut orang tetap ikut orang. Iya. Cuman kita kan tetap punya pilihan. Kita harus mikirkan masa depan. Nah masa depan kita kalau kita ikut orang terus istilahnya bisa maju istilahnya. Kemudian Mas Slamet mandiri sudah berapa tahun? Saya mulai awal beternak sampai jualan ini sekitar udah 10 tahunan lebih loh. 10 tahun ini ya? 10 tahunan. 10 tahun. Sampai ini, detik ini. Ya namanya kita di apa ya Mas? Pelihara itu ini kan makhluk hidup. Ada hidup dan ada mati. Betul. Nah dari situ pengalaman banyak sekali. Dari kambing yang sakit, dari kambing yang kendala itu pasti ada gitu. Nah yang sering terjadi kendalanya apa sih Mas? Kalau yang sering terjadi itu kalau awal-awal mula dulu, kambing itu pernah saya Mas, beli itu 1,5 juta. Kambing jemoko lah yang siap kekah gini. Jantan. Beli 1,5 juta itu, setauku kambing itu demam apa pilek apa nggak mau makan. Aku suntik lah pakai obat itu. Iya. Nah bukannya sembuh malah kambing itu kejang-kejang. Ternyata itu bukan seharusnya di obat itu, ternyata kembung. Iya, jadi salah persepsi. Salah diagnosa. Ya, jadi kan kalau peternak-peternak pasti tahu lah kalau istilahnya flu, demam, nggak mau makan, biasanya obatnya kan namanya LA. Khususnya lah LA itu, bukannya sembuh kejang-kejang malah. Ternyata kembung. Akibatnya dari apa itu? Makan apa Mas? Kalau menurutku telat makan. Malah telat makan. Telat makan artinya. Jadi kalau makan itu kambing itu harus emang butuh waktu Mas. Kalau menurut. Kalau emang waktunya habis ngasar itu ya habis ngasar. Kalau jam 3 ya jam 3, jam 4 jam 4, jam 5 jam 5 harus gitu. Tepat waktu. Tepat waktunya. Nah, kalau sore sekalian jam sekian harus jam sekian terus. Jangan sampai beda-beda. Kalau pagi jam 8 apa jam 7 harus gitu terus. Ada jadwal jamnya. Nah, kalau kita kambing itu kan kadang kalau dulu yang saya alami, kalau dikit-dikit dipakan, benar-benar dipakan, akhirnya kambing itu timbul kambingnya cerewet. Kambing itu tahu orang aja mbak gitu. Iya. Kita kasih makan. Nanti kayak gitu lagi. Makanya saya metodenya kalau kasih makan sore ya sore sekalian, sama pagi gitu. Kalau malam udah enggak. Jadi waktu pemberian pakan itu alias pola pakan itu dibutuhkan sekali Mas Slamet ya?
Ya dibutuhkan karena gimana ya? Kalau kambing itu kayak manusia lah. Butuh sarapan, butuh makan siang, Ya. butuh makan sore, 3 kali sehari kan. Iya. Ya kalau kambing itu kayak dibuat kayak manusia makan 3 kali sehari. Iya, sehat. Sebenarnya malah bagus aslinya. Cuman kita kalau kambing dengan kita pelihara banyak, kuat nggak makannya kan Ini gitu. masalahnya. Nah, makanya saya ambil setelah saya pelihara udah 20 ekor lebih lah, hampir 40-an lebih kayaknya. Kurang lebih segitulah. Itu metodenya 2 kali sehari malah. Kalau untuk pemberian pakan sampai menggunakan apa aja nih? Saat ini silase daun singkong ini. Jenis digiling. Nah, tadi kalau ada onggok kasih onggok. Nanti kasih sentrat itu khusus kambing. Iya. Ya kayak gini hasilnya, Mas. Ini usia berapa kayak gini, Mas? Ini ada yang 1 tahun, ada yang 10 bulan, ada yang gede itu. Ini kalau masuk ke kandang kayak gini usia berapa sih? Ini namanya saya ternak ya jual beli. Oh gitu. Itu tergantung dapatnya. Oh iya. Kalau pas dapatnya usia muda, yang usia 7 bulan, 8 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang 1 tahun. Oh jadi peternak itu harus bisa jual beli, Mas ya? Ya kalau bisa, Mas. Cuman jual beli itu harus gimana ya? Kalau menurutku keuntungan itu sebenarnya lebih menguntungkan peternak ketimbang jual beli aslinya. Cuman putarannya. Kalau jual beli kan untung pun walaupun 50.000. Kalau sistem saya dulu ikut orang Cina ya, cuman dikali loh, Mas. Kali berapa gitu loh. Kelipatannya tadi. Jangan kita ngomongnya orang pasti nggak percaya. Saya untung sekian 50, nggak percaya. Nggak percaya pasti orang. Cuman dikalinya itu, kali berapa? Kalau laku 20 ekor kan udah berapa? Gitu kan? 50 ekor kali 50 kali 20 ya 1 juta ketemunya. 20 ekor. Ya, 20 ekor 1 juta. Gitu. Mas Slamet, kenapa jenengan pilihannya jatuh ke kambing, Mas? Karena kalau kambing Mas, putarannya lebih cepat. Kita butuh sewaktu-waktu enak. Kayak kita butuh taruhlah uang, kita kebutuhan anak sekolah uang 500 apa 1 juta. Kalau kambing kan enak, Mas. Istilahnya makanya aku bilang tadi kambing ini apa ya? Usaha menengah ke atas gitu loh. Butuh uang 2 juta, 5 juta kambing bisa gitu. Kalau macam sapi kan puluhan juta. Jadi dia bisa dibutuhkan sewaktu-waktu, Mas ya. Nah, kalau di kambing sendiri prospeknya seperti apa, Mas, di Metro Kibang sini, Mas? Insya Allah lah, Pak. Yang semua itu tergantung kita tekun, ulet dan telaten kan gitu. Yang penting semua itu yang kita jalani, kita kita syukuri lah. Kalau emang untuk kedepannya semua itu tergantung kitanya, Mas. Kalau saya kan cuma untuk saat ini sambil jual beli sambil ternak. Kalau kedepannya saya serahkan aja sama yang kuasa lah istilahnya begitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu. Ya kalau mungkin kalau yang saya harapkan ya Metro Kibang ini menjadi pusat peternakan yang diharapkan semua orang gitu loh. Oh kalau pemasaran di sini Mas. Kalau di sini tuh pelanggan namanya. Pelanggan? Iya, kalau istilahnya ada yang percaya sama kita, orang itu datang sendiri mencari. Gitu. Kalau macam di pasaran itu kan kita kawan ketemu kawan. Jual. Kalau di pasaran saya paling pas dapat kambing majer bawa ke pasar. Kalau macam laki gini kadang gimana ya, Mas? Saya juga nahan gitu loh. Oh gitu. Saya nahan melayani kebutuhan akeko, korban gitu. Istilahnya kebutuhan masyarakat, makanya saya nahan setiap waktu orang itu bisa datang ke sini, insya Allah ada kambing gitu. Nah, pasar kandang. Awal mula saya ini, Mas, gimana ya? Istilahnya gimana usaha ini kita kan udah
ngerumput, ngurus kambing ini kan ya istilah bahasanya mungkin kita kalau nggak mau capek nggak dapat hasil kan gitu. Ngapain kita udah capek-capek ngerumputin itu nggak diciptakan lapangan pekerjaan di rumah aja gitu loh. Jadi biar orang itu datang, setelah datang tahu kambing kita cocok, bayar jual beli. Kalau kita udah capek-capek bawa ke pasar, kadang nggak laku itu loh Mas. Kalau laku mending. Kalau nggak laku kan udah capek, pulang harus ngerumput. Kambing kadang kalau udah bawa pasar itu lesu, harus kita nyontek antibiotik juga. Iya. Kadang kena demam, virus pasar tadi ya. Virus ya semacam dia kecapean macam nggak doyan makan lah ini itu. Kambing itu kalau penanganannya nggak doyan makan macam kena demam, itu kalau nggak cepet tangani efeknya fatal loh. Efeknya fatal. Iya. Mas Slamet, kalau ada teman-teman yang ingin belanja atau cari bibitan di sini, bisa menghubungi sampai ke nomor mana Mas? 0858 9293 0618. Dengan Mas Slamet Widodo, Sumber Agung, Metro Gibang, Kabupaten Lampung Timur. Oke.